Baiklah, kita akan melakukan praktikum sifat cahaya. Yang pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan kita ada cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung dan lensa cembung, busur derajat, lilin, layar tabir, celah cahaya, lampu senter. Yuk kita mulai percobaannya. Lampu senter dan celah cahaya diletakkan di depan cermin datar dan akan kita amati jalannya berkas cahaya saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarlah jalannya berkas sinar sehingga tanpa sudut datang dan sudut pantul. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Letakkanlah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama lilin tersebut digeser-geserkan di depan cermin datar. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Kesimpulan praktikum percobaan pemantulan pada cermin datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya, dan sama besar. Pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin dengan permukaan melengkung ke arah luar. Cermin cembung disebut juga cermin negatif atau divergen karena sifatnya menyebarkan cahaya dan menghasilkan bayangan yang maya, tegak, dan diperkecil. Pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang lengkung bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung disebut juga cermin positif atau konvergen karena sifat cermin cekung yang mengumpulkan atau memusatkan sinar yang jatuh padanya. Pemantulan pada cermin cekung, jika benda di ruangan satu, maka bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda di ruangan dua, maka bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan jika benda di ruang tiga, maka bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Susunlah lampu senter, celah, dan balok kaca. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Gambarlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Lensa cembung digunakan untuk mengamati huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian lensa digeserkan secara perlahan menjauhi huruf sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur. Kenal lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung. Lensa cekung digunakan untuk mengamati huruf pada buku. Maka pada percobaan mengamati huruf dengan lensa cekung, mulai dari jarak dekat lalu menjauh, maka diamati bahwa bayangan yang terbentuk selalu maya, tegak, dan diperkecil seberapa jauh pun jarak lensa dari huruf tersebut. Percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Pada saat permukaan bawah CD disinari dengan senter, maka akan membentuk cahaya warna pelangi. Peristiwa ini dinamakan peristiwa difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan atau pembelokan gelombang ketika melewati celah sempit atau menghadang tepian suatu halangan. Difraksi dapat diamati pada celah tunggal atau kisi.
Peristiwa yang menyebabkan permukaan bawah CD menunjukkan warna pelangi disebut dengan peristiwa interferensi. Interferensi adalah peristiwa di mana dua atau lebih gelombang saling bertemu dan bergabung, menghasilkan sebuah gelombang baru. Ketika CD dimasukkan ke dalam mangkok berisi air dan diberi cahaya, maka akan mengeluarkan cahaya pelangi pada layar. Maka peristiwa tersebut disebut dengan dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi komponen-komponen warna penyusunnya. Percobaan lensa cembung dan cermin cekung bertujuan untuk menentukan jarak titik api lensa cembung, menentukan kekuatan lensa cembung, dan menentukan jarak titik api cermin cekung. Percobaan lensa cembung. Susunlah lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Percobaan cermin cekung. Susunlah layar, sumber cahaya, dan cermin cekung. Lalu, aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda-beda. Kesimpulan percobaan lensa cembung dan cermin cekung adalah kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak fokusnya. Jika jarak fokus lensa besar, maka kekuatan lensanya kecil. Sedangkan jika jarak fokusnya kecil, maka kekuatan lensanya besar.